Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Moko di channelnya Moko Story. Kebetulan kali ini kita mau review atau mau melihat lebih jauh tentang Villa Songkalapa 2 yang ada di Bogor ya. Tentunya masih tetap di villanya Ibu Yuli. Nah, di depan ini kita udah disambut satu buah gerbang dan di sini ada musola. Nah, ini ada masuk lagi ke gerbang kedua. Biar lebih safety lagi buat para tamu kalau bawa kendaraan. Di depan kita disambut dengan adanya bangunan buat penjaga villanya. Paling depan nih yang masih baru itu buat bangunan untuk penjaga villa. Kita maju ke depan lagi. Di sini masih ada. Nah, di sini diperuntukkan saat ini dipakai buat penjaga villanya satpam ya. Cuma kalau dulunya masih bisa disewakan. Oke, kita lanjut lagi ke bangunan berikutnya. Di sini ada 3 bangunan ya. Ini gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3 ada di bagian sana. Kita masuk ke gerbang 1 dulu. Kita langsung disajikan view yang sangat bagus. Nah, di sini ada pendopo ini. Pendopo khas Jawa ya. Di sini namanya pendopo pati. Ini biasanya free sih kalau ini nggak disewakan, tapi khusus buat tamu sih. Ornamennya sangat bagus sekali, sangat kental dengan adat Jawanya, Jawa klasik ya, Jawa jadul kalau kita bilang sekarang. Tempatnya cukup luas. Oke, kebetulan di sini habis turun hujan juga angin, jadi masih agak banyak daun-daun yang bertebaran gitu ya. Nah, kita lanjut di villa yang pertama ini, namanya Villa Penny. Oh, Villa Rumah Demak ya. Di sini dikasih nama Rumah Demak. Rumah Demak ini satu bangunan villa, cuma dia disekat jadi 2 kamar ya, maksudnya 2 ruangan untuk disewakan. Jadi satu bangunan, satu rumah itu ada 2 tempat, kanan dan kiri. Kita sebut aja pintu kanan dan pintu kiri. Kita masuk di pintu kiri dulu. Di sini kita disajikan ada 2 buah kursi. Kita masuk ke dalam. Di sini itu ada ya seperti biasa, dia satu ruangan ya, satu ruangan kastil gitu. Ada televisi juga. Di sini ada 1 buah ranjang atau bed. Ada juga di sini kursi-kursi santai. Kebetulan ini belum ditata ya karena belum ada tamu. Jadi untuk biar lebih bagus lagi, biar nggak kotor, kita masih disimpan. Di sini kita disediakan juga alat masak yang masih sederhana ya. Nah, ini ada aturan-aturan villanya, juga ada nomor penjaga villanya. Di sini kita disediakan alat buat masak yang kompor portable ya. Ada gelas juga, di sini ada magicom juga, ada dispenser juga. Nah, untuk es rabbitnya ada, hanya di sini disediakan. Ini sangat bagus, ini masih kental banget ini adat Jawanya. Kita lihat lagi ke bagian kamar mandi atau toiletnya ya. Di sini juga kita udah pakai shower. Tempat toiletnya udah pakai toilet duduk. Disediakan juga kaca buat ngaca-ngaca. Terus standar di kamar mandi gitu. Nah, yo kalau ini udah pakai water heater ya, udah pemanas air. Nah, kita ke pintu yang ke kanan ya. Tadi pintu kiri, kita pintu ke kanan. Ini juga ada penjaganya, namanya Agus nih. Kebetulan ada saya sendiri dia. Nah, kita masuk ke pintu kanan. Masih di Rumah Demak ini, karena dia satu rumah, cuma disekat jadi 2 bagian. Nah, di sini juga disediakan juga ada televisi ya, hampir sama dari yang pintu kiri tadi. Ada kasur juga, ada hiasan-hiasan zaman dulu ini ya, koleksi barang antik. Bangunannya pun masih kental banget, klasik Jawa. Ada juga di sini meja makan, bisa disebut meja makan ya, atau meja buat ngopi-ngopi lah. Oke, kita masuk lagi ke bagian dapurnya. Di sini sama seperti di bagian pintu kiri tadi. Ada alat masak ya. Kita masuk ke kamar mandinya. Ya, hampir sama juga.
fasilitasnya seperti ini, udah pakai shower juga, disediakan ember juga, ada cermin, dan ada pak udah pakai water heater juga, jadi nggak takut kedinginan kalau tamu yang mau booking di sini. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk ke ruangan tengah tadi ya. Ini satu ruangan sebenarnya, satu ruangan dia. Kita lihat di bagian sampingnya nih, balkon ya, samping itu kita disajikan pemandangan kebun. Ada kolam ikan juga kecil di sini, biar nambah asri dan sejuk suasananya loh. Ini posisinya di Bogor kalau ini. Disediakan juga kursi sama meja buat nongkrong-nongkrong atau nikmatin pemandangan. Nah, ini balongnya, atau kalau kolam ikan ya, kalau kita biasa sebutnya balong. Kita lanjut lagi. Nah, ini view dari depan Rumah Demak. Jadi ini ada kanan kiri itu disekat, di tengah-tengah ini kita disekat kanan kiri, pintu kanan dan pintu kiri. Kita next ke bangunan yang lainnya, kita lihat dulu view-nya dari sini. Ini tempatnya sangat luas, kalau mau acara apapun kayaknya bisa di sini. Asalkan sesuai kapasitasnya dengan perjanjian dari awal. Oke, di tempat ini juga ada kolam renang, cukup luas ya, cuma kolam renangnya sharing ini untuk 3 bangunan villa ini. Kolam renangnya hanya ada 1, tapi tenang, luas juga, dan kondisinya itu dia dari dangkal sampai ke agak dalaman dikit ada, jadi nggak flat rata dalam semua, nggak, dia dari depan itu agak dangkal ya. Nah, kita lanjut ke bangunan berikutnya, apa ini, Rumah Purwodadi. Nah, kalau Rumah Purwodadi ini spesial nih, ini bangunan yang paling gede ya, karena satu rumah ini full dia untuk satu, maksudnya untuk satu ruangan ini untuk 1 orang, bukan disekat-sekat itu ya. Di dalam sini kita masih ada ornamen-ornamen Jawa, hiasan-hiasan klasik. Tempatnya cukup luas. Di sini tuh ada kamar mandinya, kalau nggak salah ada 3 ya. Disediakan juga extra bed yang cukup banyak kalau di sini. Jadi jangan takut nggak kebagian kasur ya. Di sini ada meja makan. Sebelahnya kita ada, oh ya, disediakan juga nih kompor. Di sini kompornya kompor gede nih, pakai gas tabung, bukan yang portable itu. Alat masak sepertinya udah komplit sih, di sini ada. Magicom juga disediakan, dispenser juga, air galon nanti ada, udah include. Sediakan juga apa ini, lemari pendingin ya. Nah, ini lanjut ke bagian masih di tengah ini. Oh iya ya, masih kita sekitaran ruang tengah ini. Nah, kita lanjut ke kamar nomor 1 nih. Nah, kamarnya itu bisa tembus ke balkon untuk keluar. Ini ada single bed di sini, cukup untuk berdua lah. Kita lihat ke balkonnya. Di balkonnya juga disediakan kursi sama meja mini ya, buat kalau kita ngopi, menikmati suasana pagi-pagi. Biasanya enak nongkrong tempat seperti ini. Ini suasana kamarnya tuh, bagian kamarnya seperti ini. Jadi maaf ini masih agak berantakan, soalnya saya ngedadak kesininya. Nanti kalau ada yang booking sih pasti dirapikan semuanya, dibersihin lagi. Ini kan karena belum ada yang mau isi, jadi masih standar aja. Next, kamar mandinya juga hampir sama, udah pakai water heater. Ada toiletnya juga, ada toilet duduk ya, bukannya jongkok. Kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ini kamar kedua ini. Iya, ini kamar kedua. Kamar keduanya masih hampir sama dari kamar ke-1 tadi. Posisinya seperti ini. Nah, di depannya juga ada balkon, ada tempat duduk sama meja mini buat nongkrong-nongkrong atau ngopi-ngopi di depan. Ini kamar kedua.
Kamar kedua juga sama, ada toiletnya di dalamnya langsung. Cuma ini agak luasan dikit toiletnya, ini beda dari yang lain, ini agak luas. Toiletnya udah toilet duduk juga, disediakan ember. Udah pakai shower, udah pakai water heater juga. Kita lanjut, pemandangan dari luarnya seperti ini. Pemandangan dari samping. Ini banyak banget dedaunan yang berserakan ya, karena di sini tuh tempatnya sangat sejuk nih, banyak pepohonan. Jadi kalau kena angin itu ya udah turun semua. Nah, ini view-nya dari samping. Pokoknya berlibur di sini tuh mantep banget dah. Pokoknya suasananya sejuk, hawanya adem ya, karena ini pas banget di kaki Gunung Malang ini, Penjolaya Bogor kalau nggak salah ini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian satunya, ini Villa Rumah Jogja. Ya, di sini kita kasih nama Villa Rumah Jogja. Ini view dari depannya seperti ini, masih sama dengan konsep Jawa. Bangunannya ini terbuat dari kayu semua ya, hampir 90% kayu. Nah, di depan ini kita disuguhkan di sini ada televisi. Seperti biasa ada meja kursi buat santai-santai. Udah sediakan dispenser juga. Nanti juga ada air galonnya include. Nah, kondisi di dalamnya seperti ini. Udah ada piring, gelas, mangkok sebagainya ya, buat makan-makan ada. Ini kondisi masih di ruangan tengah atau ruangan depan ya. Oke, kita lanjut. Di sini juga disediakan extra bed juga buat di luar ini ya, bukan bagian kamar. Ini ada sebuah lukisan yang cukup indah. Ada aturan-aturan villanya, juga ada nomor penjaganya. Jadi nanti kalau perlu apa-apa bisa kontak langsung, ada nomor penjaganya di sini. Nah, kita masuk ke bagian kamar. Bagian kamarnya seperti ini. Kalau di sini tuh cuma ada satu kamar. Nah, posisinya seperti ini, belum kita kasih bed cover. Oke, lanjut ke bagian kamar mandinya atau toiletnya. Seperti bangun yang lainnya, udah disediakan toilet duduk juga, udah pakai shower, udah pakai water heater juga. Pokoknya tinggal di sini tuh nyaman. Oke, next kita lanjut lagi ke bagian balkon kalau ini. Nah ya, balkonnya cukup bagus nih view-nya, langsung ke pemandangan perkebunan warga itu di bawah itu. Ada meja, ada kursi buat nongkrong santai-santai atau buat ngopi. Nah, di sini juga disediakan meja. Biasanya di sini pakai dapur, cuma karena biar aman aja barang-barang taruh di dalam. Di sini juga disediakan buat tempat pembakaran ya, atau barbecue. Sini yang mau bikin apa itu, ikan bakar atau bikin sate, bisa di sini tempatnya ada disediakan. Tinggal bawa arangnya aja. Nah, kita lanjut lagi. Ke bagian depan kita lihat nih. Oke, buat teman-teman yang mau booking, nanti saya kasih nomor kontaknya ada di deskripsi ya. Ada atas nama Ibu Eka atau Ibu Yuli. Nah, ini posisi di depannya seperti ini. Ini sebenarnya ada pintu gerbangnya atau ya, ada pintu gerbangnya nih. Buat masing-masing villa itu ada masing-masing pintu gerbang. Nah, ini posisi di depan. Nah, itu ada gerbang satu, ini gerbang kedua, dari sebelah sini ini gerbang ketiga. Jadi kan ada 3 bangunan. Oke, next lagi kita ke bagian yang paling depan tadi itu. Di sini ada disediakan lapangan futsal. Free biasanya kalau buat tamu. Kita lanjut lagi ke yang depan tadi, belum saya sempat ambil gambar. Nah, ini di sini ada musola Al Hayu. Dari luarnya emang masih berantakan, tapi dalamnya udah bersih kok. Ini tempat sholat. Ini kebetulan habis turun hujan, juga anginnya agak gedean dikit, jadi masih berantakan. Ini musolanya Al Hayu.
tempatnya pokoknya di sini tuh indah banget, pemandangannya sejuk. Oke, kita lanjut lihat bagian dalamnya di musola ini. Nah, di musola ini bersih dia, keramiknya bersih karena di situ tempat sholat. Cuma di luarnya aja belum sempet disapuin ya. Tempat wudhunya juga disediakan di sini. Pokoknya nyaman banget, semua udah disediakan di sini. Oke, kita lanjut lagi kita lihat lagi di bagian lapangan futsal ya. Kita tinggal turun ke bawah. Tempatnya cukup luas dan disediakan juga toilet sini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan jangan lupa bantu channel saya dengan cara like dan subscribe-nya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.